Israel serang markas rezim Suriah di Damaskus. Saudara, inilah pasukan rezim Suriah yang dipimpin mantan jihadis Ahmed al-Shara yang sekarang adalah Presiden Suriah. Mereka menuju kota Sweida, kota komunitas Druze di Suriah. Hingga Selasa 15 Juli, 79% Sweida dikuasai oleh tentara Suriah. Selain tentara resmi rezim Suriah, ada pula milisi Islam yang mempersekusi orang Druze dan merusak gereja di wilayah pegunungan Druze di Suriah. Allahu Akbar. Hai nusf Sweida. Saudara, saat tentara Suriah masuk ke provinsi Sweida, Suriah Selatan pada Selasa 15 Juli 2025, jumlah korban tewas sudah mencapai 248 orang tewas, termasuk 21 orang Druze yang dieksekusi oleh pasukan pemerintah, 92 orang Druze tewas, 138 tentara Suriah tewas. Korban luka dari kalangan Druze dan Beduin terkapar di rumah sakit yang kini per hari Rabu 16 Juli 2025 dikuasai oleh pasukan rezim Suriah. Pasien dari kalangan minoritas ini berada dalam kondisi ketakutan dan kesakitan. Sementara di perbatasan antara Israel dan Suriah, orang Druze mencoba menerobos masuk ke wilayah Suriah untuk menolong komunitas Druze di Suriah. Pasukan IDF di perbatasan tak kuasa mencegah mereka yang menerobos masuk ke Suriah. Mobil-mobil warga Druze di sisi Suriah sudah menanti saudara mereka dari Israel untuk dibawa ke Sweida. Pria Druze mengenakan penutup kepala warna putih yang tampak terlihat menerobos pagar perbatasan antara Israel dan Suriah. Saudara, sekitar 1.000 orang warga Druze dari Israel diduga menyeberang ke wilayah Suriah karena mereka ingin menolong saudara mereka yang ada di Suriah. Saudara, komunitas Druze di Israel mengadakan pemogokan kerja demi mendukung saudara-saudara mereka yang berada di Suriah. Mereka mengklaim rezim Suriah berpihak pada kelompok ISIS dalam membantai saudara mereka. Para pemimpin Druze menyerukan Israel untuk terlibat dalam kampanye menolak kekerasan atas nama komunitas di Suriah dan meminta agar IDF melakukan perang seperti yang mereka lakukan terhadap Hamas di jalur Gaza dan Hezbollah di Lebanon. Saudara, tidak seperti komunitas Druze di Suriah, komunitas Druze di Israel mendapatkan hak-hak mereka yang setara dengan warga negara lainnya di Israel. Hal inilah yang membuat mereka ingin pemerintah Israel membantu saudara mereka di Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pesan khusus soal Druze di Suriah. Saudara-saudaraku warga Druze Israel, situasi di Sweida, situasi di Suriah Barat Daya sangat serius. IDF sedang beroperasi, Angkatan Udara Israel sedang beroperasi, pasukan lain sedang beroperasi. Kami bertindak untuk menyelamatkan saudara-saudara Druze kami dan untuk melenyapkan milisi-milisi rezim Suriah. Dan sekarang saya punya satu permintaan kepada Anda. Anda adalah warga negara Israel. Jangan melintas perbatasan. Anda mempertaruhkan nyawa Anda bisa dibunuh, Anda bisa disandra, dan Anda menghalangi upaya IDF. Karena itu saya meminta Anda, kembalilah ke rumah Anda dan biarkan IDF bertindak. Saudara, komunitas Druze di Suriah menaikkan bendera Israel sebagai bentuk apresiasi terhadap Israel karena berpihak pada komunitas Druze.
Pada Rabu petang waktu Jakarta, Angkatan Udara Pasukan Pertahanan Israel IDF menyerang markas besar rezim Suriah di Damaskus, ibu kota Suriah. Inilah tayangan berita televisi berbahasa Arab yang menyiarkan peristiwa tersebut. Dan ini adalah dokumentasi dari IDF terkait serangan di Damaskus pada Rabu 16 Juli 2025. Pesawat Angkatan Udara IDF telah menyerang tank, peluncur roket, senjata dan truk bak terbuka bersenjata senapan mesin berat yang sedang menuju wilayah Sweda di Suriah Selatan. Selain itu, jalur akses untuk melakukan blokade di wilayah Sweda juga diserang IDF. Pasukan IDF baru-baru ini mengidentifikasikan puluhan tersangka yang berupaya menyusup ke wilayah Israel dari wilayah Suriah ke wilayah Kader. Pasukan IDF bekerja sama dengan pasukan penjaga perbatasan berupaya mencegah infiltrasi ke wilayah Israel dan membubarkan kerumunan tersebut. Pasukan IDF terus memantau perkembangan di wilayah Suriah. Sesuai dengan penilaian situasi, diputuskan untuk memperkuat sektor perbatasan Suriah di area pagar perbatasan. IDF akan terus beroperasi dalam pertahanan dan penyerangan untuk menjaga keamanan warga Israel. Pada tanggal 14 Juli 2025, IDF melakukan operasi di kaki Gunung Hermon. Satu alat pertahanan dari Batalion 9294 berhasil melintasi perbatasan Suriah untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur. Misi ini untuk perlindungan perbatasan Israel dari puncak gunung di ketinggian 2.300 meter. Saudara, video YouTube Fakta Israel ini hanya ditayangkan di YouTube Fakta Israel. Kami tidak menayangkan di Facebook, Instagram, atau TikTok, atau di-download untuk dibagikan lewat WhatsApp. Mari dukung pelayanan edukasi Fakta Israel asli bersama Monique Rakers. Ini adalah orang-orang Druze di Lebanon yang berunjuk rasa mendukung orang Druze di Suriah. I'm Israel Hai, bangsa Israel hidup. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel.